60 istilah-istilah musik. Yang pertama ada aksen. Dalam dunia musik, aksen merupakan penekanan atau tekanan yang diletakkan pada not tertentu atau rangkaian not tertentu atau akord yang dapat diketahui dari keterangan tanda aksen. Aksen berperan dalam artikulasi di pertunjukan musik. Contoh aksen, misalnya dalam birama 4/4, kita memberikan aksen pada nada ketukan pertama dan nada ketukan ketiga sebagai ciri khas dari birama 4/4. Contohnya do, mi. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah contoh gambar not yang diberikan tanda aksen. Yang kedua ada accidental. Dalam dunia musik, accidental merupakan simbol yang mengartikan perubahan nada tertentu. Ada sharp yang mengartikan bahwa nada dinaikkan setengah laras, ada flat yang mengartikan nada diturunkan setengah laras, pugar atau natural yang mengartikan bahwa nada dikembalikan ke nada semulanya. Yang keempat ada double sharp yang mengartikan nada dinaikkan satu laras, dan yang terakhir ada double flat yang mengartikan nada diturunkan satu laras. Ketiga, asai. Asai merupakan arahan atau direksi tempo yang mengartikan sangat dalam musik. Contohnya allegro assai yang berarti sangat cepat. Contoh karya yang memakai asai sebagai arahan temponya adalah Sonata in F karya Beethoven. Keempat, amabile. Amabile merupakan arahan untuk musisi untuk membawakan suatu karya dengan ekspresi menawan, mengambil hati, manis, bersungguh-sungguh dan indah. Kelima, balancing. Balancing merupakan keseimbangan antara sopran, alto, tenor, dan bass, sehingga saat suatu paduan suara telah balancing, tidak terjadi kesenjangan antara sopran, alto, tenor, dan bass, sehingga kita tidak mengetahui di mana letak penyanyi sopran, alto, tenor, atau bass karena suara mereka telah balancing. Yang keenam, bariton. Bariton memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama yaitu jenis suara laki-laki yang suaranya setingkat di bawah tenor. Biasanya orang dengan suara bariton memiliki jangkauan suara dari nada A sampai M. Yang kedua, sebutan untuk jenis alat musik setingkat di bawah tenor. Contohnya saksofon bariton. Dan yang ketiga, jenis notasi balok berupa kunci F yang diturunkan ke garis ketiga. Sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Yang ketujuh, bis. Dalam dunia musik, bis berarti sekali lagi, dapat juga berarti 2 kali, dapat juga berarti untuk kedua kalinya. Bis biasanya digunakan dalam partitur musik untuk menunjukkan bagian yang akan diulang. Yang kedelapan, brillante. Brillante adalah tanda ekspresi yang digunakan untuk menginstruksikan para pemain suatu karya agar membawakan karya tersebut dengan ekspresi cemerlang, berkilau-kilauan yang membangkitkan kesan kecemerlangan. Kesembilan, cantus firmus. Cantus firmus merupakan melodi pokok yang sudah ada sebelumnya yang membentuk dasar sebuah komposisi musik polifonik. Dalam musik polifonik atau aransemen SATB, jika sopran tidak menjadi suara pokok, maka salah satu suara harus disertai dengan singkatan cantus firmus yaitu C.F. Maka suara yang menjadi suara pokok harus ditonjolkan. 10. Detache. Detache merupakan teknik musik yang terutama digunakan dalam permainan alat musik dawai. Dalam menggunakan teknik detache, nada dimainkan satu nada per pukulan bow atas dan bow bawah. Nada dimainkan dengan lancar
dengan tidak secara legato dan tidak secara staccato. Ke-11, direttore. Direttore adalah orang yang bertanggung jawab atas aspek musik dari suatu pertunjukan. Biasanya direttore juga memimpin para performer. 12. Ekspresi. Ekspresi dalam musik adalah ungkapan pikiran dan perasaan mencakup tempo, dinamik, dan warna nada-nada. Ekspresi biasanya hanya dilakukan dengan posisi tetap. Jadi saat kita berekspresi, wajah dan tubuh kita berekspresi, namun posisi tubuh kita tetap berada di satu tempat dan tidak bergerak ke arah yang lain. 13. Embellishment. Embellishment merupakan elemen musik dekoratif yang meningkatkan melodi atau harmoni. Embellishment biasanya berupa nada, ornamen, atau hiasan tambahan yang diletakkan pada garis utama musik. 14. Epos. Epos merupakan kisah yang berisi cerita kepahlawanan atau pengajaran yang terdiri dari bait-bait yang tersusun menurut pola sastra, maka dapat dinyanyikan pula, contohnya epos Ramayana dan syair Lawe. 15. Estinto. Estinto berarti padam, tidak bernyawa, nyaris tidak terdengar, dan selembut mungkin dalam bermain piano. 16. Falsetto. Falsetto merupakan istilah musik yang berasal dari bahasa Italia. Falsetto merupakan teknik bernyanyi yang digunakan untuk membantu para penyanyi menyanyikan nada yang sangat tinggi. Register falsetto biasanya lebih tinggi dari suara kepala. Suaranya tipis namun tak kalah indah. Contohnya, Panahain ku tidak kulupakan. 17. Piero. Piero merupakan arahan kepada musisi untuk membawakan suatu karya dengan cara yang sombong atau angkuh. 18. Fine. Fine merupakan penutup atau akhir lagu, atau bisa dikatakan taman. Biasanya dalam suatu lagu diletakkan singkatan DS or fine yang berarti diulang dari awal ataupun dari tanda tertentu sampai tanda fine. 19. Forza. Biasa kita melihatnya dengan tulisan conforza. Forza merupakan arahan kepada musisi untuk membawakan suatu bagian karya tertentu secara tegas dan bersemangat. 20. Prasering. Prasering merupakan pemenggalan kata atau kalimat lagu setelah memiliki arti. Misalnya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, dinyanyikan dengan satu prasering. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, dinyanyikan dengan satu prasering. Begitu juga selanjutnya. 21. Homopon. Terdapat aransemen paduan suara homopon dan polipon. Dalam aransemen paduan suara homopon, suara utama diiringi oleh akord dari suara samping. 22. Imperioso. Imperioso merupakan arahan untuk performer agar membawakan suatu karya dengan cara yang angkuh. 23. Inquieto. Dalam musik, inquieto digunakan sebagai arahan untuk mengarahkan musisi agar membawakan suatu bagian karya komposisi dengan cara gelisah atau tidak tenang. 24. Jubiloso. Jubiloso merupakan arahan atau direksi kepada musisi untuk membawakan suatu bagian karya komposisi dengan cara yang menyenangkan, gembira, dan riang. 25. Keynote. Keynote
didefinisikan sebagai nada pertama dari tangga nada yang menjadi dasar progresi sebuah karya musik. Misalnya, nada tersebut dimainkan dengan tangga nada C. Oleh karena itu, G-notnya adalah C sama dengan Do. 26. Lamentoso. Lamentoso adalah istilah musik yang digunakan sebagai direksi atau arahan kepada musisi untuk membawakan sebuah karya dengan sedih, dengan pembawaan yang sedih. 27. Laudes. Laudes dalam bahasa Latin berarti pujian. Laudes juga dapat diartikan sebagai nama untuk ibadat pagi atau ibadat harian gereja yang resmi. 28. Mandroite. Mandroite merupakan istilah musik bahasa Prancis yang digunakan dalam permainan musik piano, yang menunjukkan bahwa bagian tertentu harus dimainkan dengan tangan kanan. Dalam bahasa Prancis, kata main berarti tangan dan destra berarti kanan. 29. Mano destra. Mano destra merupakan istilah musik bahasa Italia dalam permainan musik piano yang menunjukkan bahwa pada bagian tertentu harus dimainkan dengan tangan kanan. Dalam bahasa Italia, mano berarti tangan dan destra berarti kanan. 30. Margiale. Margiale merupakan istilah musik yang digunakan sebagai arahan atau direksi kepada musisi untuk membawakan suatu karya dengan gaya militer, biasanya march. 31. Mezza. Mezza merupakan istilah musik yang berasal dari bahasa Italia. Dalam musik, mezza merupakan istilah untuk memberikan arahan kepada musisi agar membawakan suatu komposisi dengan cara yang tenang dan terkendali. Dalam vokal, biasanya mezza merupakan istilah untuk mendireksikan kepada penyanyi agar bernyanyi dengan setengah suara. Meskipun demikian, istilah mezza tetap dipakai dalam instrumen apapun. 32. Morbidezza. Morbidezza merupakan istilah musik yang menunjukkan penampilan yang lembut atau halus dari suatu karya. 33. Nuansa. Nuansa merupakan makna yang diekspresikan pada suatu bagian musik oleh performer. Nuans berarti nuansa yang diekspresikan secara beda-beda oleh setiap performer. 34. Ornamen. Ornamen merupakan pengembangan musik yang tidak perlu membawa keseluruhan garis melodi, tetapi berfungsi sebagai penghias garis tersebut. Ornamen merupakan hiasan melodi, baik menambahkan nada maupun memodifikasi ritme. 35. Paccato. Paccato merupakan istilah musik untuk mengarahkan performer agar membawakan suatu karya musik dengan secara tenang. 36. Passage. Passage berarti terusan. Passage telah digunakan sebagai istilah musik sejak abad ke-18 untuk sepotongan musik yang terdiri dari nada-nada serupa yang dimainkan dengan tempo cepat. 37. Percussion. Percussion berarti pukul. Alat musik percussion dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan bunyi. Contohnya timpani, gendang, drum, dan alat musik pukul lainnya. 38. Piacere. Piacere merupakan istilah musik yang berasal dari bahasa Italia. Piacere merupakan istilah yang menunjukkan bahwa aspek dari sebuah lagu seperti tempo atau dinamika dapat ditentukan oleh performer dengan senang hati. 39. Placido. Placido merupakan istilah musik yang berasal dari bahasa Italia. Placido digunakan sebagai direksi atau arahan kepada musisi untuk membawakan sebuah bagian komposisi atau karya musik dengan cara yang tenang, tentram, dan hening.
40. Portato. Portato merupakan istilah pembawaan atau artikulasi musik untuk merangkai beberapa nada secara non-legato namun sebagai suatu kelompok. Artinya teknik portato merupakan jalan tengah antara legato dan staccato. Masing-masing nada diberi sedikit aksen. Teknik-teknik portato biasanya dipakai dalam bagian-bagian lambat. 41. Quintet circle. Quintet circle berarti lingkaran quint. Cara menentukan nada dasar dari tangga nada sebelumnya. Untuk menentukan tangga nada keras adalah dengan mengambil quint dari tangga nada sebelumnya. Misalnya, tangga nada 1 keras adalah quint dari tangga nada natural, yaitu tangga nada C. Maka tangga nada 1 keras adalah G. 2 keras diambil dari tangga nada sebelum quint dari tangga nada sebelumnya, yaitu dari tangga nada G. Oleh sebab itu 2 keras adalah D. Demikian juga seterusnya. 42. Quadriplot. Quadriplot merupakan istilah bentuk untuk komposisi tertentu di mana beberapa melodi yang utuh atau tidak utuh atau tanpa syair digabungkan menjadi sebuah karya baru. 43. Recital. Recital merupakan istilah Inggris Amerika yang digunakan untuk kata pentas, di mana tampil seorang solois atau dengan iringan piano. Di negara Eropa lainnya, istilah recital diganti menjadi istilah konser sejak tahun 1800. 44. Religioso. Religioso merupakan istilah untuk pembawaan dengan penuh perasaan dan penuh penjiwaan. Istilah ini tidak hanya dipakai untuk musik ibadat, tetapi juga muncul dalam karya propan seperti piano sonata, Beethoven, dan sebagainya. 45. Robusto. Robusto merupakan istilah untuk mengarahkan musisi agar membawakan suatu karya musik secara tegas dan berani. 46. Slargando. Slargando merupakan istilah musik yang digunakan sebagai direksi atau arahan kepada musisi agar membawakan suatu bagian komposisi atau bagian karya musik dengan tempo yang lambat secara bertahap. 47. Solfeggio. Solfeggio merupakan istilah untuk latihan pendengaran dan vokal dengan berpangkal pada solmisasi. Contoh latihan solfeggio seperti menebak nada, membaca not balok, dan membaca ritme, dan lain sebagainya. 48. Subito. Subito berarti mendadak. Istilah ini biasanya dipakai bersama dengan istilah dinamika. Contohnya, subito piano, mendadak lembut. Subito forte, mendadak keras. 49. Sinkop. Sinkop merupakan penempatan tekanan atau aksen ritme di tempat nada yang biasanya tidak terjadi. Contohnya, biasanya nada jatuh di ketukan down-nya. Jika memakai sinkop, biasanya nadanya jatuh di ketukan up-nya. Jadi seperti do, re, mi, fa, sol, seperti itu. 50. Teneramente. Teneramente berarti lembut. Teneramente merupakan petunjuk untuk permainan instrumental. 51. Tema. Tema merupakan materi musikal yang menjadi dasar dalam sebagian atau keseluruhan suatu karya musik. Tema juga dapat diartikan sebagai inti dari sebuah karya musik. 52. Tosto. Tosto merupakan istilah musik yang digunakan sebagai arahan untuk musik yang berarti dengan tempo yang cepat. 53. Tritonus. Tritonus merupakan istilah untuk interval chord berlebih. 54. Tutti. Tutti merupakan istilah dalam musik instrumental barok untuk membedakan bagian yang dimainkan oleh seluruh orkes dalam kontras dengan bagian yang dimainkan oleh beberapa alat saja. 55. Unisono.
Unisono berarti satu suara. Unisono juga dapat diartikan sebagai nada yang sama atau serangkaian nada yang dihasilkan dari beberapa suara penyanyi atau alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. 56. Verlaging. Verlaging berarti penurunan. Biasanya dipakai untuk menunjukkan efek dari tanda mol. 57. Vigoroso. Vigoroso berarti berdaya energik. Vigoroso digunakan sebagai arahan kepada performer agar membawakan karya musik dengan berdaya energik. 58. Volubile. Volubile berarti tempo yang berubah-ubah atau bervariasi. 59. Whole note. Whole note dalam bahasa Indonesia berarti not penuh. Nilai not penuh bergantung pada irama yang digunakan dalam suatu karya musik. Misalnya, irama yang digunakan adalah irama 4/4, maka nilai whole note tersebut adalah 4 ketuk. Yang terakhir atau yang ke-60 adalah yodel. Yodel adalah teknik bernyanyi dengan melibatkan perubahan nada yang berulang-ulang dan cepat antara register dada atau chest voice dengan register kepala atau head voice atau dapat juga falsetto. Demikian video yang membahas tentang istilah-istilah musik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita terutama di bidang musik. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di lain waktu. Bobby Valentino.